Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimpong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan proses tahap pengerjaan awal, di mana untuk bahan bonsai sancang yang sudah saya tanam di kebun ground bonsai. Seperti apa untuk bahan ini? Nah, ini dia untuk bahannya. Saya mau menentukan konsep sejak dini dari awalnya untuk nanti menjadi bahan yang sudah mempunyai kerangka dasar. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Nah, ini dia untuk bahannya, masih los pucuk ya. Untuk bahan ini saya tanam kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, dan kalau diperhatikan untuk bahan ini sudah ada konsep untuk percabangan di atasnya. Terlihat nampak ada cabang ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini saya mau mencoba menentukan untuk kerangka dasar sejak awal, tapi sebelum saya lakukan untuk nanti pengerjaan, saya akan cek akar dulu, karena akar nanti menentukan untuk konsep cabang pertama. Oke, nah saya langsung mau mencoba mengerjakan untuk bahan ini nanti seperti apa. Nampak di sini ya, sudah terlihat untuk kondisi akar seperti apa. Nah, sebelum saya mau melakukan ke tahap atas, dimana saya mau menentukan kerangka dasar nanti cabang mana yang mau saya pakai untuk terusan. Nah, di sini saya mau melakukan pengurangan akar dulu, menyisakan beberapa akar biar nanti dominan. Nah, setelah itu untuk tahap ke depan, untuk masalah akar nanti bisa kita lakukan pemotongan untuk membuat anak cabang akar, serta bagaimana nanti untuk proses agar bahan dasar ini bisa ngepen. Ada teknik dan caranya. Saya pernah mencoba, nanti saya akan tampilkan yang saya proses kemarin sore dan hasilnya seperti apa, nanti akan saya sampaikan untuk teman-teman. Oke, saya mau melakukan untuk proses pengurangan akar dulu. Sudah saya sisakan untuk beberapa akar ke depan yang saya pengen mau pakai, dan saya besarkan seperti biasa. Saya mengurangi beberapa akar yang kecil agar tidak mengganggu untuk pembesaran akar. Nah, untuk ke depan mungkin beberapa akar ini kita bisa seleksi ulang ya. Kita menunggu nanti perkembangannya seperti apa. Nah, terlepas untuk dari pengerjaan seleksi akar di bawah, di depan tadi sudah saya sampaikan, saya mau membuat sejak dini dari awal konsep membuat tahapan untuk kerangka dasar di atas. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada 2 cabang ya. Nah, ini selera untuk teman-teman, monggo. Kita sebenarnya bisa pakai ini untuk terusan ke atas, karena posisinya tumbuh titik tunasnya ini lebih tinggi ya daripada yang di sini. Kita bisa konsep begini ya. Tapi untuk proses program pembesaran batang sama membuat kepen di bawah, kita perlu los. Jadi ini kita biarkan dulu. Jadi kita bisa pakai gini. Bisa juga ini untuk cabang pertama, kita reposisi ke sebelah kanan untuk batang utamanya. Bisa juga yang di batang utama ini kita reposisi ke sebelah kiri begini. Ini untuk cabang pertama. Di sini sudah saya tentukan untuk ke depan tampak mukanya dari sebelah sini ya. Untuk bahan ini saya mau mencoba untuk reposisi bahan ini, saya rebahkan ke sebelah kiri. Terus ini untuk
cabang pertama. Nah, saya langsung mau mencoba, dan terlihat juga di sini pas ya, ada akar yang nanti pengen saya besarkan biar enak nanti. Terus jangan takut, ini spasinya tinggi ya. Dengan berjalannya waktu kita lakukan proses pembengkakan pangkal batang di bawah, nanti ini bisa pendek ya dengan menunggu pembesaran. Oke, saya mau langsung untuk eksekusi. Saya ambil kesimpulan, ini akan saya potong, dan ini untuk cabang pertama. Nanti batang utama ini akan saya reposisi ke sebelah kiri. Selesai sudah saya mencoba untuk melakukan reposisi, menentukan kerangka dasar dari awal, dan nampak tadi di batang utama ya sudah saya bersihkan beberapa cabang agar tidak mengganggu di mana nanti saya mau melakukan pembesaran pada cabang yang sebelah kanan tentunya. Nah, di sini nampak terlihat ya. Dan untuk konsep ke depan, ini baru sketsa ya, ke depan nanti mungkin pengen menumbuhkan titik tunas di sini sama di sini. Nah, ini untuk cabang pertama. Nah, bagaimana nanti kita berproses membuat pangkal batang agar ngepen dengan tanpa pecah nanti ya, mungkin karena ini dari cabang pertama ke akar ini sangat jauh sekali. Nah, jadi nanti kita bisa siasati dengan cara kita pahat pakai V. Nah, akan saya tunjukkan untuk teman-teman. Ada bahan yang saya kerjakan kemarin sore, dan ada juga contoh yang sudah agak maksimal untuk pangkal batangnya. Contoh yang saya kerjakan kemarin sore, dimana saya pengen lakukan pembengkakan pada pangkal batang area sini ya, biar membengkak. Nah, nanti ini kalau kambium jalan ini bisa mengembang. Nanti kalau belum maksimal lagi, kita bisa proses pembuatan alur di seputaran sini tipis-tipis ya, jadi tambah membengkak, sambil dimana nanti keempat kelima akar ini kalau menarik besar bisa sekian kira-kira. Saya akan tunjukkan contoh hasil yang saya proses seperti ini. Ini tidak pecah ya, cuman saya pahat V, terus di sini saya pahat agak dalam di seputaran sini, di sini tipis. Akan saya tunjukkan untuk teman-teman contoh hasil yang sudah ya lumayan lah, udah agak sedikit maksimal. Nah, ini contoh ya hasil daripada yang saya tampilkan tadi untuk proses pembengkakan pangkal batang bawah dengan teknik memakai pahat V. Ini hasilnya sudah agak lumayan enak ya untuk bahan ini. Sebenarnya kalau kita eksekusi untuk kondisi seperti saat ini ya sebenarnya. Nah, jadi untuk beberapa akar ini memang saya operkan dulu untuk menarik pembengkakan juga di seputaran sini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, untuk proses-proses bagaimana kita membuat ngepen pada pangkal batang utama. Ini sama ya untuk prosesnya dari sebelah sini sama sebelah sana. Apa yang saya kerjakan dan sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Nantikan terus untuk update nanti seperti apa. Insya Allah bahan yang saya kerjakan nanti akan saya review ke depannya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya, entah di bahan bonsai apapun itu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.